Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang forward training. Kami beranggotakan Alvino Firmansyah, yaitu saya sendiri, Putri Bella Safitri dari F18B, Kevin Armando dari F18C, Alvin Hartanto dari F18C, Nanang Kosim dari F18C, Irene Farina dari F18C, Muhammad Hafiz dari F18C, Ahmad Jaini dari F18C, Raka Bagaskara dari F18C, dan Muhammad Adi Leonadi dari F18C. Sistem pakar adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari beberapa pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Komponen utama pada sistem pakar yaitu dibagi 3, yaitu ada basis pengetahuan, yang merupakan dasar pengambilan keputusan dalam suatu sistem pakar, di mana pengambilan keputusan ini berkaitan dengan proses untuk mendapatkan kembali pengetahuan yang sebelumnya telah dikumpulkan. Yang kedua ada mesin inferensi, yang dikenal sebagai otak sistem pakar karena merupakan unit pemrosesan utama sistem. Dan mesin inferensi ini terbagi 2, yaitu ada forward chaining dan backward chaining. Dan yang ketiga ada user interface, yang merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dengan sistem pakar untuk berkomunikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Bella. Di sini kita akan ada nggak suaranya? Ada. Di sini kita akan membahas pertama pengertian dari forward chaining atau forward reasoning, kedua metode forward chaining, ketiga teknik pelacakan forward chaining, keempat penerapan forward chaining, dan kelima ada studi kasus. Forward chaining atau forward reasoning atau penalaran maju. Forward chaining salah satu dari 2 metode penalaran utama saat menggunakan mesin inferensi. Forward chaining adalah pelacakan pencaharian goals dengan mengedepankan sekumpulan fakta-fakta dengan mencari kaidah yang cocok dengan dugaan atau hipotesa yang ada menuju kesimpulan. Dan slide ini akan dibacakan oleh Saudara Raka. Selanjutnya ada metode forward chaining. Forward chaining adalah metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan menurut Russell S. Norvig V. tahun 2003. Alur metode forward chaining yang pertama, dimulai dari fakta untuk mendapatkan kesimpulan dari fakta tersebut. Yang kedua, pencarian dilakukan dengan menerapkan aturan atau rules untuk menentukan semua kesimpulan yang memungkinkan. Di sini ada data, lalu menuju ke tujuan atau kesimpulan. Dan yang terakhir disebut data driven. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Alvin Hartanto. Selanjutnya di sini ada forward chaining atau ada forward reasoning, data driven. Forward chaining bisa disebut juga runut maju atau pencarian yang dimotori data. Dalam pencarian ini, pelacakan dimulai dari informasi masukan dan selanjutnya mencoba if then, konsekuensi atau kesimpulan. Forward chaining berarti menggunakan himpunan aturan kondisi aksi. Dalam metode ini, data digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan atau dengan menambahkan data ke memori kerja untuk diproses agar ditemukan suatu hasil. Aturan dievaluasi sebagai true, false, atau unknown. Evaluasi aturan adalah sebuah proses perulangan. Ketika tidak ada lagi aturan yang dapat ditelusuri, proses penalaran akan dihentikan walaupun tujuan belum tercapai. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Kevin Armando. Selanjutnya teknik pelacakan forward chaining. Adapun tipe sistem yang dapat menggunakan teknik pelacakan forward chaining.
Yang pertama, sistem yang dipresentasikan dengan satu atau beberapa kondisi. Yang kedua, untuk setiap kondisi, sistem mencari rule dalam knowledge base untuk rule-rule yang berkompetensi dengan kondisi dalam bagian if. Ketiga, setiap rule dapat menghasilkan kondisi baru dari konklusi yang diminta pada bagian then. Yang keempat, setiap kondisi yang ditambahkan ke sistem akan diproses. Jika ditemui satu kondisi, sistem akan kembali ke langkah 2 dan mencari rule-rule dalam knowledge base. Jika tidak ada konklusi baru, sesi ini berakhir. Selanjutnya, jika klausa premis sesuai dengan situasi atau bernilai true, maka proses akan mengassert konklusi. Juga digunakan jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang lebar dan tidak dalam. Pada metode forward chaining ada dua cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pencarian, yaitu yang pertama dengan memasukkan semua data yang tersedia ke dalam sistem pakar pada suatu kesempatan dalam sesi konsultasi. Yang kedua, dengan hanya memberikan elemen spesifik dari data yang diperoleh selama sesi konsultasi kepada sistem pakar. Cara ini mengurangi jumlah data yang diminta, sehingga data yang diminta hanyalah data-data yang benar-benar dibutuhkan oleh sistem pakar dalam mengambil kesimpulan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Adi Leonadi. Ya, di sini ada contoh pelacakan forward chaining. Contoh pelacakan forward chaining, sini ada rule yang diberikan. Yang pertama R1, jika A dan C maka E. Yang kedua R2, jika D dan C maka F. R3, jika B dan E maka F. R4, jika B maka C. Dan yang terakhir R5, jika F maka G. Fakta yang ada A benar dan B benar. Dalam forward chaining, pencarian dimulai dengan fakta yang diketahui dan mengambil fakta baru menggunakan aturan yang telah diketahui pada sisi. Jika karena diketahui A dan B benar, sistem pakar mulai dengan mengambil fakta baru menggunakan aturan yang memiliki A dan B pada sisi jika dengan menggunakan R4. Sistem pakar mengambil fakta baru C dan menambahkannya ke dalam assumption base sebagai benar. Sekarang R1 fire. Karena A dan C benar dan nyatakan E benar. Dalam assumption base sebagai benar karena B dan E keduanya benar, berada dalam assumption base. R3 fire dan menetapkan F sebagai benar dalam assumption base. Sekarang R5 fire karena F berada dalam sisi jika yang menetapkan G sebagai benar. Jadi hasilnya adalah G. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Iren. Empat, penerapan forward chaining. Forward chaining digunakan jika 1. Banyak aturan berbeda yang dapat memberikan kesimpulan yang sama. 2. Banyak cara untuk mendapatkan sedikit konklusi. Dan 3. Benar-benar sudah mendapatkan berbagai fakta dan ingin mendapatkan konklusi dari fakta-fakta tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Nanang. Di sini ada yang kelima, ada contoh studi kasus forward chaining. Studi kasus tumbuhan. Rule if akar serabut. Dan biji terbuka, IP akar tunggang, dan biji tertutup. IP biji terbuka, AND daun sejajar, OR melengkung, dan monokotil. Lalu yang ketiga ada if biji tertutup, AND daun menyirip, dan dikotil. Lalu yang keempat ada if biji terbuka, AND biji tertutup, dan tumbuhan berbiji. Lalu yang kelima ada if dikotil, AND tumbuhan berbiji, AND daun menyirip, dan mangga. Lalu yang keenam ada if tumbuhan berbiji, AND monokotil, AND daun sejajar, dan padi. Lalu penyelesaiannya teknik tree, teknik interaksi. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Hafiz. Di sini yaitu ada contoh studi kasus forward chaining
yang sudah dibacakan oleh saudara Nanang tadi. Di sini adalah penyelesaian dengan teknik tree. Di rule 1, jika biji terbuka maka akar serabut, dan jika biji tertutup maka akar tunggang. Dan lanjut ke rule 3, yaitu jika monokotil, yaitu daun sejajar atau daun melengkung dan biji terbuka. Di rules 4, jika daun menyirip dan biji tertutup maka dikotil. Lanjut ke rules 5, jika dikotil dan monokotil maka tumbuhan berbiji. Lanjut ke rules 6, jika dikotil dan daun menyirip maka mangga. Rules 7, jika daun sejajar, monokotil, dan tumbuhan berbiji maka padi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Jaini. Contoh studi kasus forward chaining. Fakta akar tunggang. Tumbuhan berbiji, daun menyirip, biji tertutup, dikotil. Q, R2, R4, R6, R7, R5. Q, R2, R4, R6, R7 mempunyai rule R2, keterangannya biji tertutup. Q, R4, R5, R6, R7 mempunyai rule R4, keterangannya dikotil. Q, R5, R6, R7 mempunyai rule R5, keterangannya tumbuhan berbiji. Q, R6, R7 mempunyai rule R6, keterangannya mangga. Q, R7, rule R7 tidak mempunyai keterangan. Goals is mangga. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.